Pak, kita salah tempat nih. Bisa putar balik, antar kita ke desa Li. Desa Li? Tempat itu jauh banget loh. Ngapain kesana malam-malam? Ayolah, antar kita dong ya. Nanti sampai sana ada kejutan buat Bapak. Dingin. Pakai baju sekarang. Kemana? Aku antar kamu. Udah sampai. Harganya 38. 38, kamu yang bayar. Nggak ada yang pernah kabur dari gua. Mau main apa lu? Kecuali mau ditusuk, serahin semua duit lu. Keluar dari mobil. Keluar sekarang. Kamu emang sama aja. Jadi anak baik ya. Kasih semua duit lo. Atau pisau ini nggak bakal ramah sama lo. Kalian masih muda. Jangan gini. Cerita dong, gua bisa bantu. Diam lo. Bayar atau mati? Berani lawan lu? Gua bunuh lu. Berani banget ya, mau rampak dia. Lo tahu dia siapa? Cuma sopir taksi, om tua. Royokan satu orang, hah? Tunggu gua panggil temen. Banyak bacot lo. Enggak takut apa-apa ya. Ya bocah kurang ajar, masih muda. Ngapain sih? Belum kapak juga. Gua ajarin lo hari ini. Yang enggak bakal lo lupain. Jangan, ampun. Pergi. Tuan Xiao, Anda mendirikan firma keuangan top Zenfeng Group, terkenal di dunia. Kenapa sekarang narik taksi? Anak saya baru pulang dari luar negeri. Dia mau magang di cabang keuangan. Kalau suami saya Xiaosu meninggal kecelakaan. Sekarang Xiaoyu satu-satunya anak saya. Saya cuma mau nyetir aja. Hidup sederhana, kerja biasa aja. Lebih banyak waktu sama Xiaoyu. Jangan sampai dia bernasib kayak Xiaozu. Waktu tahun itu keputusan Anda. Tapi Tuan Xiao, Cukup. Kalian semua pergi. Saya tahu ada orang kalian di luar yang menjadi sopir taksi buat jaga saya. Terlalu mencolok. Suruh mereka pulang. Baik, Pak. Kalau gitu, hubungi saya kalau perlu apa-apa. Oke. Makanya Xiao Yu, lu dalam bahaya. Cepat kesini, atau lu bakal ambil mayatnya. Maaf, Auxue. Aku baru balik, Kak. Cuma dapat tempat ini doang. Pengen ngobrol lagi. 3 tahun lalu. Kalau kakakmu nggak kena kejadian itu, mungkin kita bisa... Aku kehilangan kakakku. Nggak mau kehilangan kamu juga. Sebenarnya, 3 tahun lalu aku mau bilang. Ayo sih lu. WR. Terakhir kita main dadu. Gua kalah, dasar pembawa sial. Gara-gara lu. Gua rugi 10 botol Remy Martin. Hari ini gua mau balikin semuanya. Ayo. Malam ini kita mabuk-mabukan. Nggak ada yang boleh pulang. Gue lagi ngomong sama lu. Xiaoyu, udahlah. Kenapa, bro? Lu baru siram minuman ke kepala gua. Kurang ajar banget. Minta maaf. udah cukup. Siapapun di sini, lu nggak bisa sentuh mereka. Jangan sok jagoan. Ntar nyesel. Bocah, Hari ini gua mau hajar lu. Terus kenapa? Berani lawan gua. Jadi lu bawa orang, rame-rame bisa seenaknya. Hadarinya. Dengerin ya. Rame-rame. Emang bisa seenaknya? Xiaoyu, kamu baik? Oke. Ada apa? Kok rame banget? Kak, ngapain di sini? Takut sama jumlah kita? Hah? Lihat orang terus mau so baik.
Lu pasti lagi mimpi. Gua bangunin lu. Ngapain sih? Kata ipar. Abang gua baru mati. Lo udah sama cowok ini? Terus kenapa? Biasa aja. Sebelum dia mati, Wanya udah sama cowok kita. Lo selingkuh sama cewek sampah tuh di belakang dia. Kok bisa lo gitu sih? Abang lu cuma cadangan doang. Gak punya duit, gak punya kuasa, gak bisa muasin gua. Gua dapat yang lebih. Terus kenapa? Beraninya lo khianatin abang gua. Dia baik banget sama lo. Baik. Baik gunanya apa? Sekarang dunia ini cuma soal duit. Baik bisa bayar tagihan. Lo. Gua tunangan sama dia. Coba pura-pura doang. Xiao, dia hangatkan aku. Pas sepi. Dan kalian juga dapat. Duit atau kebutuhan, dia punya semua. Pikir apa? Kemampuan abang lu payah. Gak bisa muasin aku. Cuman, kamu keterlaluan. Xiao Yu bilang, kalian mesra banget. Nggak nyangka kamu orangnya kayak gini. Selingkuh. Tidur sama sembarang orang. Xiao Yu bawa amanat abangnya buat jaga kamu. Tapi kamu malah lakuin hal menjijikan. Dia mati muda salahku. Emang kenapa? Kakek tua keluarga Xiao itu gak punya cucu kan? Aku bakal punya anak sama Xiao buat bahagiain masa tuanya. Lucu kan? Siapa tahu. Dia malah berterima kasih. Cuman dasar jalan. Aku kasih pelajaran buat abang. Berani pukul aku? Emang berani? Xiao, banyak mata di sini. Kalau ayahku dengar, kita tamat. Singkirin dia dari sini. Bangunin pecundang ini. Kalian berdua. Kalian bakal bayar semua ini. Xiao Yu, ayahmu cuma sopir taksi. Mungkin kalian aja susah makan. Beda sama Bang Xiao kita. Dia anak paling kaya di kota ini. Duitnya nggak habis-habis. Apa saya dua sisi? Gimana mau lawan dia? Diam lo. Lo siapa berani ngomongin kita? Abang gua kerja 3 kerjaan buat lo. Tiap hari tanpa henti. Sekarang dia sakit gara-gara itu. Ayah gua kerja buat rumah lo. Siang malam. Dia berjarak jauh tanpa istirahat. Mereka pantas gitu. Dengerin bro, keluarga lu miskin. Jangan salahin gue yang kaya. Yang lu bilang tadi itu, gue emang lahir udah punya. Duit bisa beli segalanya. Lo masih bisa berdiri di sini. Karena karma belum datang. Dan lo. Cuman ngomong beberapa kata. Abang sama ayah gua layanin lo kayak budak. Dan kamu cuma diam di sini. Nggak peduli. Kamu nggak punya hati nurani ya? Berhenti omong kosong. Dengerin, aku yang bawa kamu ke sini. Dan aku nggak bakal biarin kamu pergi. Buka matamu dan lihat. Ini siapa? Aoksue. Siapa bilang boleh gerak? Maksudmu apa? Itu artinya apa? Kita punya banyak waktu. Kalau kamu nggak mau, temanmu terluka. Main game sama aku. Aku yang buat aturannya. Kalau menang, aku lepas dia. Kalau kalah, kalian berdua mati bareng. Aku bunuh kau. Bunuh siapa? Jelas. Xiao Yu. Cukup, udah cukup. Dengerin ya, dia nggak bisa renang. Kalau kamu terus buang waktu, Tuhan pun nggak bisa selamatin dia. Xiao Yu dengan kemampuan keluargamu. Mau lawan Xiao? Itu kayak telur lawan batu. Gua kasih tahu ya, lu harus ikutin aturan main Bang Xiao. Atau, oke. Jangan sakitin dia. Gue lakuin apa aja yang lo mau. Bilang. Apa maunya lo? Pintar juga. Bang Xiao lo ini suka minum sama main dadu. Belum pernah kalah sampai sekarang. Hari ini kita taruhan besar kecil. 3 kunci ini cuma 1 yang bisa buka rantai ini. Kemarin 1 orang diambil 1 kunci. Lo kalah. Gue simpan sendiri. Gua ikut.
Ao Shui. Jangan takut. Gua datang. Xiaoyu, tolong selamatin aku. Gua keluarin lu. Cewek kecil ini Badannya seksi banget. Kalau gua bisa tiduri, pasti enak banget rasanya. Itu salah. Lanjut. Ayo maju. gua buka sekarang. Lemparanku lumayan tinggi. Kayaknya ronde ini gua menang. Gua menang. Ao Shui. Salah lagi. Kunci aslinya pasti. Yang itu Kayaknya atuh di sini kalau lu kalah ronde ini, ya bakal mati. Wah, sayang banget. Nasib lo emang jelek. Yang ini, gue simpan sendiri. Jangan. Mundur. Aku mohon, kasih aku kuncinya dong. Tolong aku mohon. Bukan memarahin kamu, tapi ini caramu minta tolong. Kakak ipar. Tolong bicarain aku dong. Aku udah kehilangan abangku. Aku nggak mau kehilangan Aokso juga. Aku mohon, bantu aku dong. Aku nggak bisa bantu. Tadi kamu teriak mau bunuh aku. Abang Xiao, aku mohon, lepasin dia. Lampiaskan ke aku aja. Lihat dirimu sekarang. Menyedihkan banget. sini. Ayo sini. Kamu kasih tahu yang sebenarnya abangmu itu aku yang bunuh dia. Nyetir taksi murahan. Berani nyalip aku. Mobil Ouyang Xiao, nggak ada yang berani nyalip. Tapi dia berani nyalip aku. Tuh nggak ngormatin aku. Tolong, cepat. Istriku mau lahiran. Oke, gua kesana. Tenang ya. Tunggu. Dia nyalip mobil gua. Anak gua. Tangkap dia. Dia nyalip mobil gua. Lu ngapain sih? Ngapain? Bawa dia. Lo bilang abang gua bukan mati kecelakaan. Lo yang bunuh dia? Bener. Lo sama abang lo. Emang pantas mati, brengsek. Gue Ouyang Xiao. Gue mimpi buruk keluarga Xiao. Paling parah. Gua bunuh lo. Bos Xiao. Dia mukul lu. Gue bunuh dia sekarang. Diam. Jangan rusak pertunjukan gua. Aokso, tunggu. Semua canda kunci ini palsu. Lo nipu gua. Bener, emang gua nipu lo. Orang biasa kayak lu. Mana bisa lawan duit? Bener kan?
Xiao Yu, kamu baik-baik aja? Aku baik. Oh, ini kan bapaknya Xiao Yu, yang pecundang sopir taksi itu. Jadi bapaknya datang. Kamu juga di sini. Lo apain dia? Om Feng, kita nggak ngapa-ngapain. Anak lu si Xiao Yu, yang bikin masalah sendiri. Nongkrong sama preman-preman ini. Macam ya? Lo juga sama aja. Xiao Yu ngapain sama lo? Pak tua, anak lo perlu diajarin. Jaga mulut lo, bocah tengik. Ngomong. Lo bawa dia. Ada apa? Masalahnya apa? Lihat sendiri. Gimana menurut lo, ha? Pak tua, lihat baik-baik. Mulut Bang Xiao ini, anak lo yang bikin. Berdarah tuh. Gua kenal Xiao Yu. Dia bukan tipe yang cari masalah. Berantem butuh 2 orang. Semua bisa diomongin. Bilang aja. Ya Pak tua, udah nggak usah banyak bacot. Xiao Yu, kenapa? Ayah, Kakak nggak mati karena balapan, bukan kecelakaan. Sebenarnya, dia yang bunuh kakak. Dia bilang dia yang bunuh kakakku. apa? Semua yang dia bilang itu benar. Pak tua, mau balas dendam, hah? Gua anak tunggal keluarga Ouyang. Berani macam-macam sama gua. Jadi maksud lo ngaku. Ya gua ngaku. Terus kenapa? Salahin keluarga miskin lu. Lemah banget dan rapuh. Waktu itu, gua cuma tolong dia dikit. Kepalanya langsung pecah. Kenapa, Paman Frank? Marah banget ya? Ini Tuan Muda Xiao. Mau semarah apapun lu harus tahan. Jadi semua ini, Lo udah tahu dari awal. Oke. Satua, ini ada duit. Cukup buat bayar nyawa anakku yang nggak ada harganya. Ambil duitnya. Terus enyah dari hadapan gua. Sekarang Tuan Kiao kasih Xiao Hui kesempatan. Semoga dia kerja bagus di Zhenfeng. Jangan bikin malu gua. Tuan Qin, gue dengar Tuan Muda nggak pernah nongol di Zhenfeng Group. Malam ini dia pergi bareng. Pewaris Ouyang, apa katamu? Gue pakai koneksi buat dapetin kerja itu. Gue kira dia udah mulai kerja, berani bohong sama gue. Qin Hui. Lo nggak pernah bikin gue tenang ya? Udah mau tengah malam, Masih main-main aja. Pulang sekarang. Ayah, gue ada urusan. Setengah jam, gue balik 30 menit. Lo mukul gua, bunuh dia. Qin Hui, lo bikin masalah lagi. Pulang sekarang juga. Cari dia sekarang. Temuin lokasinya. Berani mukul gua. Kayak gue aja nggak pernah mukul gue. Lo berani mukul gua. Kayaknya lo patua. Mau ikut nyusul anak lo cepet. Lo bunuh anak gue. Masih sok jagoan. Mukul lo masuk gua. Bang Xiao, lo nggak apa-apa. Lo mukul Bang Xiao, lo mati sekarang. Pak tua, lo mau cari mati ya? Orang kayak Bang Xiao. Sopir taksi kayak lo. Nggak bisa macam-macam. Terus panggil gue Pak Tua. Gua hajar rantau kayak lo yang gak sopan. Pak Tua, minta maaf ke Bang Xiao sekarang. Lo bilang apa? Pak Tua. Lo bilang apa? Hari ini, gue bakal masukin lo ke penjara. Masukin gua? Lo pikir lo punya hak? Tahu lo lagi ngapain? Lo bisa tangan ini? Bang Xiao, Lo nggak apa? minggir dari jalan gua. Kita nyangka bisa main-main sama lo hari ini, Pak Tua. Brengsek. Cuma gara-gara lo punya duit. Lo suka-suka aja. Anggap nyawa kayak sampah. Karena ortu lo nggak ngajarin. Gue yang bakal lakuin. Kasih lo pelajaran. Gue bakal bikin lo ingat ini. Seumur hidup. Dengerin, bangsat. Hari ini adalah puncak hidup lo yang paling tinggi. Mulai sekarang, gue jatuhin hukuman mati buat lo. Tua bangka. Kalau ini namanya Qin Hui. Maaf, dia punya Zhenfeng Group, Qin Zheng. Orang panggil dia Tuan Qin. Terus yang ini, pewaris Ouyang dari Jiangcheng. Kuasai wilayah selatan. Bukan orang yang sopir bisa ganggu. Iya, kami emang bukan siapa-siapa. Tapi kami tetap manusia. Masa kami harus ikut mood lo? Nggak usah kuat apapun lo. Setinggi apa? Lo pikir bisa bunuh orang seenaknya? Tunggu aja sampai semua ini balik ke lo. Lo bakal lupa semua itu. Gua kira anak gue Xiao Tzu mati kecelakaan mobil. Ternyata lo. Gua kasih tahu, lo salah pilih lawan. Lo udah kelewatan hari ini. Gua bakal buat lo bayar pakai darah. Jadi lo mau lawan kami? Mau berantem, hah? Apa? Bapak anak kerja sama. Itu aja. Darah lawan bareng-bareng. Sialan. Hajar sampai mati. Stop, semua. Qin Hui, lo ngapain? Kalian bocah-bocah ini sok jagoan, ha? Ayah, diam. Dasar anak nggak guna. Gue pakai koneksi buat dapetin kerjaan bagus buat lu. Terus lu keluar dari sembunyiin dari gua. Nongkrong sama pecundang ini? Enggak, Maya, tunggu. Mereka yang mulai. Mereka duluan. Ya.
Kayaknya kali ini gua nggak butuh ayah gua di sini. Lu tetap bakal berlutut dan memohon ke gua. Lo tahu dia siapa? Peduli amat siapa. Mau ayah lo datang sekalipun, Lu bakal bayar pakai nyawa lu. apa? Lu berantem sama dia? Lu mau mati ya? Udah bosan hidup? Paman Kin, emang kenapa kalau gua ganggu dia? Dia cuman supir taksi miskin nggak punya duit. Dia ini adalah CEO dari Zenfeng Group. Jinzhen. Semua pihak hormat sama dia apapun itu. Raja keuangan Jingdu. Kalau diangkat kaki, seluruh Jiangcheng bakal gempa. Gua kasih tahu lo ya. Lo bakal mati hari ini. Gua mati, gua hajar lu biar sadar. Paman Kin udah datang. Lo masih berani pukul gua? Paman Kin, keluarga kita udah lama kenal. Dia baru aja ngebully gua di depan mata lo. Penghinaan ini, lo harus bantu gua. Balas dendam. Coba lu tanya dia. Berani nggak bantu lo soal itu? Nah, gua nggak bisa bantu. Lo bikin masalah besar. Salah gua. Panggil bapak lo ke sini. Kamu selalu panggil ayahku saudara. Semua itu palsu. Sekarang ada masalah besar dan kamu harus beresin. Tapi kamu mau sembunyi. Itu nggak bener. Kalau ayahmu nggak datang, masalah ini nggak bakal beres. Ketemu ayahku? Kamu pikir kamu siapa? Apa? Takut sama semua ini? Mau nyerah? Siap menyerah. Pukul gini. Nggak ada memar. Gigiku. Sekarang bisa telepon. Ayahmu kan? Xiao, ya bikin gigimu copot. Sakit banget ya. Jangan itu aku. Kamu mati. Tunggu aja. Dan kamu? Kamu juga tunggu. Kalau ayahku sampai sini, aku bakal bikin kamu berlutut dan minta ampun. Tuan Chiao, diam. Aku nggak dengar apa-apa. Mereka bunuh anak sulungku. Pukuli anak bungsuku gini. Mereka bilang ke aku, mau habisi keluarga Xiao? Gimana? Terserah. Jinhui, bawa mereka ke rumah sakit sekarang. Aku yang antar. Siapa lagi aku? Aku selamatin kamu. Ayah, mungkin ikut sama kita. Berapa kaya dan berkuasa. Kita juga manusia. Kita nggak bisa diinjak-injak. Hari ini ayahmu bakal kasih dia pelajaran. Bawa cewek itu ke rumah sakit. Hati-hati. Oke. Pergi. Paman Kin, ayahku mau ketemu kamu sekarang. Datang temui dia segera. Kalau kamu Pak Tua, ayahku bilang, kamu nggak layak buang waktunya buat ketemu sama kamu. Pisau ini. Ambil. Tikam dirimu 3 kali. Kalau kamu nggak mati, semua ini aku anggap selesai. Siapa kamu? Berani sentuh anakku. Kamu tahu siapa aku? Ini aku bilang sekali. Kalau kamu telat 1 langkah, Siap-siap terima mayatnya. Ayah lu bentar lagi datang. Tuan Chiao, hajar sekarang. Di sini ada hukum. Gua beda sama bocah-bocah ingusan ini yang gampang banget ngomong soal bunuh. Gua bilang, apapun yang terjadi, gua masukin dia ke penjara buat keadilan anak gua. Bajingan tua, masukin gua ke penjara? Oh gitu. Lu masih belum mengerti ya? Jarak antara kita? Paman Feng, gengsi segitu pentingnya? Keluarga Ouyang punya koneksi kuat. Ngapain cari masalah sama mereka? Lu banyak bacot. Setelah gua beresin dia, terus selanjutnya? Gua bangka. Udah cukup. Masih sok jagoan sekarang. Pas ayahnya Xiao datang, coba lu sok-sokan lagi. Lalu ada orang yang lebih kuat dari lu. Lu nggak tahu dunia nyata. Dunia nyata bukan sesuatu yang duit kotor lu.
bisa beresin semuanya. Dan kasih ramah sampah itu. Tunggu sampai ayahku datang. Lihat nanti. Gimana kamu bakal berlutut dan memohon padanya? Oke, gua duduk di sini, nunggu ayahmu. Lihat apa yang bisa dia lakukan ke gua. Mau mati masih mau ngerokok. Hari ini, lu nggak bakal keluar hidup-hidup dari sini. Paman Feng, lu nggak pernah mikir sebelum bertindak. Kali ini, lu beneran salah pilih lawan. Gua bisa lakuin apa aja. Bisa lo? Cuma karena lo punya koneksi. Ayah lo, beresin masalah lo terus. Lakuin apa aja semaunya. Lo aib buat orang tua lo. Bangsa tua, gua kasih tahu lo. Dulu, itu anak sulung lu. Sekarang giliran lu. Setelah lu mati, gua bakal kejar anak bungsu lu. Gua, Ouyang Xiao, bakal bikin keluarga Xiao lo Punah tanpa sisa sebelum. Tamparan ini buat Xiao Shu. Tamparan ini buat Xiao Yu. Siapa yang berani sentuh anak gua? Maju ke depan. Tamparan ini buat ayahmu. Nggak mau berhenti, mau mati. Sama apaan juga ada. Cucuku malang. Luka di mukanya. Dia yang lakuin ini ke dia. Nenek, kamu datang. Lihat apa yang dia lakuin ke aku. Aku berdarah. Tante Mei, di usia kamu juga datang. Diam. Kinzeng, Cinjeng. Kamu kerja sama orang luar buat ngebully cucuku. Tante Mei, begini ceritanya. Simpan aja. Kinzeng, kamu pikir kamu udah hebat sekarang, hah? Bukannya udah aku bilang datang ke aku. Tuan Ouyang, baru perkenalkan. Ini Kamu nggak tahu kenapa aku berdiri di sini kan? Perkenalkan dia sebagai orang yang ngebully anakku, pakai Kinzeng. Jadi kamu jelas-jelas mau lawan keluarga Ouyang. Itu kan? Di mataku. Kamu cuma direktur sementara. Zenfeng Group. Kamu cuma anjing peliharaan Tuan Kiao. Tanpa Tuan Zhao. Kamu bukan siapa-siapa. Masih di sini pamer. Sok jadi orang besar. Kamu pikir bisa lawan keluarga Ouyang? Udah aku bilang ke kamu nenek tua. Bayar dulu. Berlutut dan sujud baru selesai. Semua kekacauan ini kamu yang bikin sendiri. Ayah, aku mau dia mati. Anakmu mukul anak sulungku sampai mati. Oh, jadi ini masalahnya. Dia mati, terus kenapa? Dia satu-satunya pewaris keluarga Ouyang. Kamu hajar dia sampai kayak gini. Sebagai neneknya, aku nggak pernah berani sentuh dia seujung jari pun. Kalian ini benar-benar nggak tahu malu ya. Gue diulang lagi. Anak sulung gue dibunuh sama binatang lo. Dipukul sampai mati. Tapi lo mukul anak gua. Anak gua dibesarin pakai apa? Anak lo dibesarin pakai apa? Mana bisa disamain? Badan anak gua itu berharga banget. Nyawa anak lo nggak ada harganya. Dia udah mati. Terus kenapa kalau mati? Nenek tolong aku dong. Bilang ke mereka, bilang dari kecil aku nggak pernah diperlakuin kayak gini. Jangan nangis. Udah jangan nangis. Nenek ada di sini. Nenek kesini buat cariin keadilan buat kamu. Gua kira lo datang hari ini buat ngajarin binatang lo ini. Taunya keluarga Ouyang lo semuanya sampah. Lo siapa sih? Berani nilai keluarga Ouyang kami? Dilihat dari tampang, kita seumuran kayaknya. Udah jangan malu-maluin. Mati aja sana. Gue sibuk banget. Tiap detik 2 jutaan masuk. Bawa tuan muda pergi. Diam. Karena anak lo nggak mau kasih jawaban, maka hari ini lo harus kasih gue jawaban. Atau nggak ada yang boleh pergi. Aku nggak salah dengar kan? Lo orang rendahan kayak gini. Pikir bisa lawan kita semua? Apa-apaan ini, Kinzeng? Kenapa pintunya ditutup? Ada apa sih? Jadi lo emang mau cari masalah sama gua, ha? Pak Ouyang, tenang dulu. Nggak usah dibikin besar. Pergi. Gua udah suruh orang cari tahu dia. Cuma orang biasa dari Jiangcheng, bukan siapa-siapa. Supir taksi doang. Kasih makan keluarga aja susah. Tapi gua ngerti, beneran ngerti. Lo mau bela anak lo, gua paham itu.
Tapi keluarga Ouyang bukan orang yang bisa lu ganggu. Seenaknya. Nenek, pakai tua bangka ini. Baru aja mau nyuruh orang pukul aku. Nenek kenal aku kan? Aku selalu jadi anak baik. Nggak usah bilang lagi. Nenek tahu banget cucu nenek gimana. Lebih dari siapapun, nenek datang hari ini buat dukung kamu soal ini. Lo mau gue datang kan? Ini gue ngomong. Lo mau gimana soal ini? Gue tegas ya. Setelah hari ini, apapun yang selanjutnya terjadi, lo nggak bakal keluar hidup-hidup. Di mata keluarga Ouyang, nggak ada hukum, ha? Lo mau jawaban? Harusnya gue yang minta jawaban dari lu. Sekarang, gue mau nyawanya. Nyawanya? Nyawa anak gue ditukar sama dia? Rugi dong gue. Lo bapak sampah. Dan anak lo juga sampah. Kalau nyawanya nggak ada harganya, emang kenapa kalau mati? Anak gue kan justru bantu masyarakat, beneran. Iya kan? Jadi keluarga Ouyang emang anggap nyawa kayak sampah. Lebih parah dari gosip dan sombong banget. Di klan Ouyang kami, keluarga elit paling atas. Dulu dengan bantuan Tuan Chiao, kami jadi seperti sekarang. Raya-raya luar biasa. Lo nggak punya duit, nggak punya kuasa, nggak punya nama. Berani lawan kami. Lo cari mati ya? Dengar tuh Pak Tua. Nah, lihat bedanya kita. Gue Ouyang Xiao. Kalau gue mau pergi dari sini, nggak bisa dikesalang. Tapi tuan muda ini belum mau pergi. Karena gue mau lihat gimana lu diinjak di bawah kaki bokap gue. Nggak mau ngaku soal pembunuhan. Anak lu tuh rebut tunangan anak gue. Semua ini nggak ngaku, ha? Ngaku? Ngaku apa? Bedanya kita sama kalian. Itu pewaris Ouyang. Nggak bakal suka sama sampah kelas bawah. Cewek murahan biasa. Biasanya pelacur murahan kayak dia. Itu yang kalian orang biasa perjuangin setengah hidup kalian. Cuman buat ngejar. Lo mau jawaban kan? Sini gue kasih tahu. Karena lo nggak bisa didik anak, gue yang ngajarin buat nyokap lo. Lo pukul gua? Lo pukul ayah gua? Dasar tua bangka. Lo nggak berhak ngatur-ngatur keluarga Ouyang. Nenek tua nggak tahu malu. Dasarnya nggak punya harga diri. Lo pukul nenek gua? Lo tahu dia siapa? Gue nggak peduli lu siapa. Ada aturannya. Berani bikin rusuh di sini. Penjaga, tangkep. Tunggu. Ouyang Feihu. Tenang dulu. Tahu dia siapa? Inzen. Status lo sekarang. Tahu siapa yang kasih ke lo? Dengar Pak Tua. Mau mati? Mati itu terlalu gampang buat lo. Lo tahu? Siapa yang lo pukul? Siapapun lo, tetap harus ikut hukum. Kalau lo nggak hormat hukum, gue hajar biar sadar. Dengerin gue baik-baik. Ayah gue Ouyang Feihu punya perusahaan properti terbesar di ibu kota. Dan nenek gue, dia dilatih langsung sama Master Chiao. Dan jadi terkenal di seluruh Jingdu. Nggak ada yang berani macam-macam sama dia. Tapi kamu berani mukul dia. Meski begitu, kalau Master Chiao tahu apa yang kamu lakuin, dia nggak bakal biarin kamu lolos gitu aja. Kamu salah besar soal itu, Master Chiao. Itu orang yang kamu gak bakal bisa temuin seumur hidup. Harusnya kamu bersyukur. Kamu gak berurusan sama dia. Kalau kamu cari masalah sama dia, dia bakal hancurin kamu jadi serpihan. Lu kamu nggak punya apa-apa. Pengungsi dari jauh, besarin anak sendirian. Nyaris mati. Sekarang kamu punya sedikit kuasa. Dan kamu jadi kayak gini. Berhenti nakutin ibu gua. Diam. Tahu siapa yang paling menyedihkan? Orang kayak kamu nggak punya skill tapi so jago. Nggak ngerti dunia. Tapi suka banget perintah orang sana sini. Lama seharian, nggak guna banget. Keluarga Ouyang harus sadar dong. Cinjang nggak? Kamu benar-benar hebat ya. Kamu emang jago bikin masalah buat gua. Sekarang, gua tulang punggung keluarga Ouyang. Dan hari ini, ini nampar gua 3 kali. Tuan Ouyang, tenang dulu. Udah pikir, mungkin anak lu yang salah. Tutup mulut lu. Pisau ini ada di sini. Gua nggak mau kena darah. Habisi dia aja. 1 tusukan. Gua janji sama lo,
lo bakal naik tinggi di ibu kota. Katanya enggak. Grup Zenfeng bantu keluarga Ouyang lo supaya kalian bisa punya makan. Tapi sekarang kita besarin sekumpulan. Nggak tahu terima kasih, nggak punya hati. Binatang bego. Ouyang Feihu, gua kecewa banget sama lo. Berhenti khawatir yang nggak perlu. Kesabaran gue ada batasnya. Pilih satu. Mau mati gimana? Ouyang Feihu, gua peringatin lo. Jangan berbuat bodoh. Lo tahu dia siapa? Dia udah peringatin lo dari dulu. Lo nggak ngerti sama sekali. Lo diam aja. Gua hampir lupa lo. Waktu masa-masa susah dulu. Siapa yang kasih lo makan? Lo bener-bener bikin gua kecewa. Mulai sekarang, gua sang Long Tai. Gua cabut. Lo utang banyak sama gua. Tante Li, Keluarga Ouyang kita ikut main selama 2 jam. Dan rugi lebih dari 1 miliar. Buang-buang waktu banget. Nah, hajar mereka. Lo bunuh orang. Dan gua harus nungguin mood lo. Lo mau aku mati? Dengerin ya. Sekalipun hari ini, Tuan Keo yang kau sebut itu, dia nggak akan biarin kau lakuin ini. Simpan omong kosongmu. Buat nanti pas kau udah sadar. Lakukan. Tunggu. Tuan Ouyang, jangan sentuh pria ini. diam kau. Nenek nggak ngerti. Orang ini sama sekali nggak peduli sama Tuan Kiao. Nenek punya nomornya kan? Telepon Tuan Kiao. Lihat nih, suruh dia kesini. Gua mau lihat Tuan Kiao ini. Ayo kita temui dia. Tuan Kiao nggak akan buang waktu buat sampah kayak engkau. Kalau dia datang, kau bakal mati lebih parah. Jadi gua mati lebih parah. Bukannya itu yang kau mau. Ayo, telepon. Gua tunggu di sini. Gua mau lihat apa? Tuan Kiao, sama berangseknya kayak kau. Kamu pikir bisa ketemu Tuan Kiao? Kapanpun kamu mau. Sejak dapat tanah dari Tuan Kiao, aku nggak pernah bisa ketemu langsung. Apalagi kamu. Dengar itu? Mau ketemu Tuan Kiao? Kamu nggak pantas. Kalau kamu nggak mau telepon, biar aku yang telepon. Tunggu dulu. Kamu sopir taksi di Jiangcheng. Mana mungkin punya nomor Tuan Kiao? Coba bilang keras. Orang-orang pasti ngakak. Pasti. Kamu mau telepon polisi kan? Tapi dengar ya, percuma. Dengar aku. Kalau mau panggil polisi udah dari tadi. Kamu bunuh anakku dan nggak tunduk di depanku. Kalau polisi turun, kamu kena hukuman mati. Masih berani soal jagoan sama aku. Dengar ya, apa yang bisa kau kasih anakku? Jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu dan kami. Levelnya beda jauh. Pikir panggil polisi bisa bantu? Di kemurahan itu, di mataku, nggak ada artinya. Ouyang Feihu, kamu salah pilih lawan. Anakmu itu sombong banget. Cepat atau lambat, dia pasti mati. Brengsek. Kamu pikir kita teman lama? Kamu cuma anjing peliharaan Tuan Kiao. Aku Ouyang Feihu. Akhirnya paham siapa kamu. Keluarga Ouyang. Di seluruh Jiangcheng, kita yang berkuasa. Kalau kita bilang satu, ada yang berani bilang dua. Sialan. Aku nyelamatin kamu. 20 tahun bersaudara. Gara-gara ini, kamu putus sama aku? Oke, lihat saja nanti. Gua Kinzeng. Nggak peduli. Kin, dengerin, brengsek. Lu panggil lu paman, itu gua kasih lu muka. Lu terus kayak gini, gua habisin lu sendiri. Gua ngerti. Dia mulai takut. Lihat kita lebih banyak dari dia. Dia minta bantuan tuh. Feihu, biarin dia nelpon. Lihat aja siapa yang bisa dia minta tolong. Kalian Ouyang selalu ngomong soal Tuan Kiao. Emang lu kenal Tuan Kiao? Atau lu cuma pakai nama Tuan Kiao buat berbuat seenaknya sampai lu percaya sendiri? Nenek, gimana kalau nenek telepon Tuan Kiao? Biar si brengsek tua ini tahu gimana dia bakal mati sebelum mati. Karena lo udah gak sabar mau mati. Gua kabulin keinginan lo. Lo pikir lu siapa, ha? Mau ngusir keluarga Ouyang kami? Lo itu, lu dengar Tuan Kiao nggak angkat kan? Sekarang lu pura-pura jadi dia. Buat nakutin kita, ha? Macam-macam sama Ouyang, itu hukuman mati. Dan sekarang, lu berani nyamar jadi Tuan Kiao. Itu bikin nasib lu makin parah. Karena lu nggak bisa hubungin Tuan Kiao. Kasih gua 1 menit, gua yang nelpon. Setelah gua selesai, lu suruh Tuan Kiao ngomong langsung sama lu. Apain 1 menit? Gua kasih lu 3. 2 menit lagi buat napas. Tapi setelah 3 menit, gua kirim lu sendiri. Jadi kapan Tuan Kiao datang? Nanti ada yang hubungi kamu. Halo, Sekretaris Lee, ada apa? Ini Mei, gawat.
Semua proyek domestik grup Ouyang udah dibatalin. Saham domestik kita semuanya merah. Barusan turun 200%. Gimana? Aset luar negeri? Bibi Mei, dana kita dibekuin total. Terus juga apa? Cepat bilang. sistem perusahaan kita diretas kelompok asing. Nggak bisa dipulihin. Aktifin Sky Shield sekarang. Kenapa gua harus ngurusin ini? Kalian digaji buat apa sih? Bibi Mei, Sky Shield udah ditembus. Nenek. Kenapa? Mama, nggak apa-apa, Nap. Duduk dulu, ngomong. Apaan pejamun taruh ya, Sim? Setelah rela matiin aset luar negeri. Atau kalian semua mati. Bibi Mei, Dewan baru mutusin grup Ouyang bangkrut. Halo. Nenek, ada apa? Kenapa ini? Nona, kenapa? Apa yang lo lakuin? Gak banyak. Kecil tumbang. Semua bisnis kalian lenyap. Saham anjlok. Siapa lu sebenarnya? Dengerin. Gue orangnya yang kalian cari-cari. Pendiri grup Zenfeng. Chilfeng. Mau nakut-nakutin gue? Kabar di luar sana bilang, pendiri Zenfeng udah pensiun lama. Gak mungkin dia cuma sopir taksi yang bisa. Lo tipu. Tipu atau enggak? Gua udah buktiin ke kalian semua. Ibu. Dia bilang apa di telepon? Iya, Nenek. Dia bilang apa? Tuan Xiao, saya tahu saya salah. Nggak gampang buat Ouyang Group sampai sejauh ini. Saya mohon. Cucu saya dia masih muda. Dia masih anak-anak. Kalau mau, salahkan saya saja. Tolong selamatkan perusahaan kami. Tuan Xiao. Saya mohon. Tuan Xiao, tolong. Lo mau tawar-menawar sama gua? Kalau lo tahu itu nggak gampang, kenapa lo nggak jaga reputasi lo? Di luar sana, lo nggak hormat sama gua. Nggak hormat lo sama Zenfeng. Lo abaikan apa yang gua lakuin. Selamatin dunia dari krisis. Lo abaikan itu. Selesai. Tuan Xiao, itu nggak benar. Setiap saat, saya berterima kasih pada Tuan Xiao. Seperti di Mount Kasih dan Panan Jendang. Bersyukur waktu krisis itu. Anda ulurkan tangan bantu kami. Anda bersyukur. Sayang sekali. Rasa syukur ini, gua nggak terima. Gua harus berterima kasih sama lo beneran. Kalau bukan karena hari ini, gua nggak ada rencana balik ke dunia keuangan. Walau gua lepasin lo hari ini, pas dunia tahu, keluarga Ouyang lo yang bikin gua gujang pasar. Apa mereka bakal lepasin lo? Tuan Xiao. Salah gua. Semua salah gua. Gua buta sama kekuatan lu. Gua nggak pernah lawan anak muda. Gua cuma ikut aturan. Dan akal sehat. Tapi lo bunuh anak sulung gua. Dan anak bungsu gua, lo luka ini parah banget. Gimana gue bisa lepasin lo? Tuan Xiao. Tolong ampuni kami, Tuan. Kalau keluarga Ouyang jadi musuh seluruh dunia, kami nggak akan bisa bangkit lagi. Lo masih pikir bisa bangkit? Ouyang Feihu. Dulu, gue tuh udah peringatin lu berkali-kali. Lu nggak bisa lihat. Hukum berlaku sama untuk semua, bahkan raja. Keadaan sekarang, Kan ada yang nampil di Emang kenapa kalau lu kaya menguasai dunia? Terus kenapa? Anjing terpojok. Pasti gigit balik. Ayah, Gue hubungi sekarang. mafia luar negeri bakar habis kota ini. Diam. Kenapa aku punya cucu kayak kamu? Kamu bikin malu keluarga, nama Ouyang, sama bunuh anak Tuan Xiao. Apa yang ada di jemahin bukan urusan kita. Apa katamu? Anjing kepepet berani gigit. Ayo coba lawan aku. Orang bodoh emang nggak kena takut. Nah, dengerin ya. Tuan Xiao bisa sampai posisinya karena dia kejam. Tanpa ampun. Hari ini kamu bayar pakai nyawamu. Buat apa yang kamu utang? Kita udah selesai, urus sendiri. Ayo pergi. Nenek, Jangan pergi. jangan tinggalin aku. Ayah, tolong aku dong. Ayah, tolong aku. Kamu berurusan sama Tuan Xiao. Nggak ada yang bisa nyelamatin. Kamu, meskipun kamu anakku, Aku nggak bisa bantu. Ouyang saya udah bunuh orang. Kalian ayah dan neneknya. Kalian tahu tapi tetap nutupin dia. Itu bikin kalian jadi komplotan. Hari ini, aku kirim kalian semua ke penjara. Tuan Xiao, tolong ampuni kami, Tuan Xiao. Kasihanilah. Mulai hari ini, keluarga Ouyang sudah tamat. Tuan Xiao, mereka udah di stasiun. Bagus. Aku harus ketemu Xiaoyu sekarang. Tuan Xiao. Xiaoyu masih anak kecil. Dia muda. Tolong, Ampuni dia. Cukup makin. Kamu jadi kayak teman pergaulanmu.
Inhui bukan anak nakal. Cuma salah gaul aja. Untung dia nggak ikut perusahaan Xiaozu. Nasihatin dia di rumah. Jangan sampai dia bikin masalah. Tuan Xiao, aku... Sudahlah. Kamu sekarang ketua Zhenfeng Group kan? Orang-orang ngeliatin aku pergi bertahun-tahun. Kamu yang urus semua. Kita saudara. Ayolah. Tuan. Oke. Kalau nggak enak hati, ambilin mobil. Antar aku ke Xiaoyu. Siap. Ayah mana? Pelangkiau harusnya lagi di jalan sekarang. Aku ambilin buah ya. Kamu udah nemenin aku. Xiaoyu, mereka di rumah sakit loh. Paman Kiao, Berhenti pura-pura. Bangun dan makan. Aku udah bicara sama dokter. Kalau kamu tenang akhir-akhir ini, kamu bisa keluar sebentar lagi. Maaf ayah, aku bikin repot. Apa ini juga pengaruhi kamu? Enggak, Xiaoyu nggak boleh tahu soal siapa aku dan yang barusan terjadi. Baiklah, jangan khawatir soal ini. Fokus sembuh aja. Aku kerja sama polisi, dapat semua bukti, dan jatuhkan keluarga Ouyang. Yo Lingkai jadi orang baik, dan jangan pernah jadi kayak Ouyang Xiao. Xiaoyu, Paman Kiao udah banyak bantu kamu. Jangan ganggu dia. Setelah semua ini, Xiaoyu bakal pikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Enggak gegabah lagi. Xiaoyu, kali ini karena paman ini teman lama ayah. Jadi dia yang urus. Aku minta dia di Zhenfeng Group cariin kamu kerja satpam. Emang nggak mewah, tapi setidaknya kerja beneran. Kalau udah sembuh, langsung kerja. Tuan Kiao. Dapat kabar kemarin, keluarga Ouyang gantung diri di penjara. Liu Mei gigit lidah sampai mati. Bunuh orang ya mati. Mereka pakai namaku buat kuasai Jiangcheng. Manfaatin Zhenfeng Group buat untung. Bikin musuh di mana-mana. Akhirnya kayak gini. Emang udah nasib mereka kali. Terus di mana? Apa rencanamu? Aku yakin tikus kayak Ouyang Feihu ada di mana-mana. Aku akan panggil rapat direksi buat cek grup, cari tikus-tikus lain. Siap. Bagian brand operas kami. Pasar kecantikan Cina. Udah paling top. Tapi sekarang kami butuh dana banget buat ikut ekspor kecantikan. Dan bawa brand kami ke level berikutnya. Bully, soal outplace, saya udah dengar beritanya. Sengketa saham internal kalian. Bikin perusahaan bangkrut. Tapi minta saya 50 juta. Buat samakan perusahaan yang mau tenggelam. Zhenfeng Group kami memang kuasai pasar global sih. Tapi kami bukan orang bodoh. Pakin, Anda harus baca sial dengan kemampuan saya. Kasih saya 50 juta itu, saya bisa balikan ini. Oh ya, saya lupa bilang. Saya bukan lagi ketua Zhenfeng. Ketua Zhenfeng Group kami, orang lain. Kami adalah 4 dewan. Sore ini, gimana kalau Anda datang nanti? Bicara sama dia, di mana? Kamu buta ya? Siapa yang rekrut nenek tua ini? Seragam aja nggak pakai. Kurang ajar banget. Kamu yang nabrak aku. Terus kenapa kalau iya? Aku ini pemegang saham Zhenfeng Group. Ya untung aku lagi sibuk hari ini. Nggak akan ada waktu buat kamu. Kalau enggak, kamu udah mati. Bangun. Jadi Zhenfeng Group juga punya banyak sampah ya. Rapat dewan hari ini pasti seru ditonton. Udah bertahun-tahun nggak balik ke sini. Tuan Xiao, banyak yang berubah di grup akhir-akhir ini. Kantor Anda udah dipindah ke atas. 3 kali lebih besar sekarang. Ruang rapat juga di lantai itu. Gue mau tanya nih, wanita itu, dia pemegang saham kan? Oh, dia direktur ruang, kepala operasional. Jadi artinya, dia pasti cukup kompeten ya? Kompeten apaan? Kalau bukan karena abangnya yang jadi pemegang saham. Lalu ada besar di Zhenfeng. Wah, ini jadi menarik. Dengerin gua, jangan macam-macam sama dia. Direktur ruang, dia picik banget. Kalian berdua bisik-bisik apa? Perusahaan bayar kalian buat ngobrol doang. Direktur ruang. Tadi, lo yang ngelawan kakak gue tadi? Ya, gue terus. Berani banget lo, nggak tahu gue yang pegang perusahaan ini. Berlutut dan minta maaf dari gue sekarang. Atau keluar. Harusnya lo tanya dulu. Ikup ini, siapa yang berani macam-macam sama gua? Berlutut di sini. Di depan semua orang. Betul. Orang tua nggak guna kayak lo. Dibuang masyarakat. Zhenfeng Group kasih lo kesempatan kerja. Dan lo nggak tahu terima kasih. Berlutut sekarang dengan kekuasaan gue. Gue bilang hidup, lo hidup. Gue bilang mati, lo mati. Kalau gue
Kin, Direktur Kin datang pagi. Kalian berdua jago banget pindah kubu. Kelas 1 beneran. Direktur Kin, lihat tadi kan, orang kayak dia harus dipecat dari Zanfang Group. Terus kasih tahu semua perusahaan di Yangjiang. Jangan terima dia lagi. Direktur Kin, maksudnya apa ini? Kau masih memegang saham terbesar kedua. Gue udah denger dari dulu, lo salah pakai kekuasaan di sini. Sok jagoan. Gue nggak sempat urusin lo. Tapi bukan hari ini. Hari ini pendiri Zanfeng Group, Tuan Kiao, kembali. Direktur Chiao? Bukannya dia hilang? Betul. Gue cuma hilang. Lu kan mati. Panggil Direktur Chiao. Dengan IWM Direktur Kiao. Ketua, rapatnya udah siap. Ayo jalan. Yakin? Waktunya nggak tepat buat kamu. Aku belum selesai kumpulin bukti. Bukti? Pak Chin, karena ketua udah balik sekarang, menurutku rapat ini nggak perlu lagi. Apa katamu? Dewan, kamu pikir bisa batalin gitu aja? Kamu udah kelewatan? Aku cuma lakuin ini demi masa depan grup kan. Pak Chin, cukup. Kesehatan lebih penting. Kita bicara di rapat pemegang saham. Bro, kita tamat ya. Tenang, pos baru, aturan baru gitu aja. Aku masih pemegang saham kedua, harusnya aman. Stop. Rapat dimulai. Kalian telat, nggak tahu ya. Berdiri di depan. Semua di sini ingat ini. Selama kalian di Zanfeng, kerja keras dan jujur, kalian akan dihargai. Tapi kalau ada yang coba jadi pengacau dan rugiin kepentingan perusahaan, aku nggak akan diam. Nah sekarang, kita dengar rekaman ini. Berani banget kamu ya? Nggak tahu aku yang pegang sini. Berlutut ke kakakku sekarang. Dengan kekuasaanku di sini. Aku bilang hidup, kamu hidup. Aku bilang mati, kamu mati. Hai, boleh tanya kantor Pak Kin di mana? Dia panggil aku. Pakin lagi rapat direksi. Kamu tunggu di sana. Makasih. Kok bisa perlakukan karyawan kayak gini? Jelas salah guna kuasa. Saya ada respect. Aku cuma adil. Ayo voting. Yang mau Wang Longhu lepas jabatan, angkat tangan. Aku nggak setuju. Aku pemegang saham terbesar kedua. Udah 10 tahun di sini. Udah banyak kerja. Pikir bisa pecat aku gitu aja. Zanfeng Group nggak butuh pahlawan tunggal. Kepentingan grup yang utama. Pakin, setelah rapat, antar mereka urus pengunduran. Siap. Rapat selesai. Tuan Chiao, sebelum rapat, ada yang ngaku dari Opres. Mau ketemu, aku sibuk, suruh jadwal ulang. Oh iya, semua udah percaya kamu. Aku baru balik, harus pelan-pelan. Jadi di kantor, jangan panggil aku ketua. Nanti rusak nama kamu. Oke. Halo Pak Kin, kamu suruh cari dia kan? Pas banget. Dia baru pergi. Kejar dia. Jangan-jangan yang tadi pergi itu? Maaf, Nggak apa-apa. Aku udah selesai. Aku kehilangan kesempatan terbaik. Hai, tenang dulu. Kenapa? Aku bodoh banget. Aku nggak bisa ambil satu kesempatan ini. Aku juga kerja di sini. Kalau kamu ada masalah, cerita dong. Nggak usah. Li Xiao. Direktur Kin, brand Opres kami butuh banget dana ini. Aku janji, aku bakal bayar Zanfeng. 50 juta tadi, agak banyak. Menurutku, 30 juta. Grup Zanfeng selalu dukung pengusaha muda. Iya, nah, startup berbantu majuin ekonomi lokal. Banyak. Direktur kami. Menurutku dia benar juga. Gimana? Aku kasih 100 juta buat Opres untuk dukung pengusaha muda. Setuju. 100 juta beneran? Iya. Makasih Direktur Kin. Jangan makasih aku. Kalau mau, makasih Chauvin. Dia yang buka mata aku. makasih. Kapan kamu ada waktu? Aku mau traktir kamu. Boleh. Tapi kamu harus tunggu aku selesai. Oke. Mulai sekarang aku jarang pulang. Makin jarang.
Sejak hari ini, aku udah bersihin tikus-tikusnya. Mulai sekarang, semua mobil kena film. Kalau nggak penting, jangan hubungi aku ya. Aku harus cari penumpang buat taksiku. Tuan Xiao demi kelompok dan demi anak buah kerja keras banget. Salah, aku udah lakuin ini demi anakku. Kamu juga lihat kan, Xiao Yang Xiao itu gimana keluarganya. Lihat dia jadi apa sekarang? Ngerasa di atas hukum. Gimana usum hari Xiao Yu jadi kayak gitu? Kekhawatiran ayah nggak ada habisnya. Iya. Oke, aku pergi. Kamu nungguin aku di sini? Tentu dong. Nungguin bintang keberuntunganku. Harus bikin kamu lihat aku duluan. Aku yang nungguin. Udah malam nih. Mau makan apa? Aku traktir. Nggak boleh. Kalau bukan karena kamu, Aupresku udah bangkrut. Makan ini. Pokoknya aku yang bayar. Ayo. Aku udah siap keluar duit banyak loh. Lo pilih tempat ini. Apa enggak? Dengerin deh. Warung-warung kecil pinggir jalan gini. Makanannya paling enak. Masakan restoran mewah itu terlalu berminyak. Oke deh. Kamu selalu benar. Lihat sate ini deh. Lihat apa lu? Gue lagi ngomong sama lu. Lihat apa sih lu? Kenapa? Ada masalah? Ini lo yang lempar kan? Iya, kita yang lempar. Terus, lihat diri lo menyedihkan. Mau berantem ya? Enggak. Berantem itu bosan. Bosan ya? Dasar pengecut. Hei cantik, sini gabung di meja kita. Pecundang itu, dia nggak punya masa depan. Lihat meja kita. Tapi bisa lo di sini. Dasar bocah. Ayo pergi. Udah mau pergi? Oke. Lo pergi, dia tinggal. Minggir dari jalan gua. Gua nggak mau cari masalah. Gak mau masalah. Lo, mundur. Lepasin gua. Anjir, lo ada masalah? Gak bakal nolong lo. Tahu bos kita siapa? Siapa? Tuan Qin. Paham? Seluruh area ini semua wilayah Tuan Qin. Lo makan di sini, lo bayar ke kita. Kalau kita makan gratis. Jangan mulai. Tuan Qin ini, dia pimpin Zenfeng Group. Lu juga kerja di Zenfeng. Jangan sampai dipecat gara-gara ini. Nggak nyangka si Qin tua punya anak buah kotor kayak gini. Ayo. Gila. Lo mukul bos gua. Berani mukul bos kita? Hey, stop. Kita bicara dulu. Bos datang lu. Lu berani banget ya. Lo mukul bos kita. Lo tahu dia sama siapa? Geng Barat. Bang Mantis. Daerah sini, dia yang pegang. Lo macam-macam sama kita. Sama aja tamparan bukan Mantis. Terus kenapa? Dua pilihan buat lo hari ini. Satu, tinggalin cewek itu di sini, atau lo mati. Apaan depan? Lo berani lawan, ha? Anak gua. Ajar. Cabut dari sini. Banyak mata di sini. Ntar ada yang lapor. Santai aman kok. Yang penting gua mau lihat gimana Zenfeng Group-nya Jinjang bisa jadi kayak gini. Minggir lo. Panggil Mantis lu sekarang. Nggak usah repot. Gue perintah lo sekarang. Lepasin dia. Bang Mantis itu dipilih langsung sama Tuan Kinjan sendiri. Dia yang kuasain daerah sini. Pikir baik-baik. Lepasin gua sekarang. Kuasain daerah sini. Lepasin. Lu lagi main-main sama gua, ha? Maksudnya apa sih? Kita lagi makan di sana, biasa aja. Dia yang datang cari ribut. Gue cuma bela diri. Oh gitu ya? Jadi bocah-bocah ini yang mulai duluan. Bener. Kalian tuh yang bikin masalah. Tapi nggak perlu minta maaf. Kita nggak mau ribut. Siapa bilang lo boleh pergi? Yang perlu lo lakuin cuma berlutut dan sujud 3 kali. Terus tinggalin cewek murahan itu. Baru gue ampuni nyawa lo. Lo udah sama Kinjang lumayan lama kan? Ini yang diajarin ke lo? Omong kosong. Nama Tuan Qin bukan buat lo sebut. Lo ganggu gua. Mungkin masih bisa hidup, tapi grup Zenfeng kita udah kuasai Jiangcheng lebih dari 10 tahun. Di bawah perintah bos Xiaofang. Kita kontrol kota ini. Kekuasaan mutlak. Berani-beraninya lo hina Tuan Qin. Di Jiangcheng, ada yang bisa lindungi lo. Terus kenapa? Emang lo pernah ketemu Tuan Qin? Atau lo cuma pakai namanya buat nindas orang dan pamer? Kita pernah ketemu Tuan Qin. Bukan urusan lo. Lo mau dia tinggal. Tapi dia tinggal. Kalian masih muda.
Sekali kerja beneran, jauh lebih baik dari ini. Jalanan, gue udah pensiun puluhan tahun. Jangan ceramahin gue pakai omong kosong. Sekarang, pakai nama Tuan Kin. Gue suruh lu berlutut dan sujud. Terus tinggalin cewek itu. Kalau enggak, Gue hancurin lo. dengerin ya. Sekalipun Kinjang berdiri di sini, dia nggak bakal ngapa-ngapain. Kayaknya lu mau cari mati ya. Gue baru dapat dari Zenfang deal 100 juta. Dan lo juga kerja buat Zenfang. Lo udah bikin masalah sama Tuan Kin. Deal gue sih kecil. Lo bakal kehilangan kerjaan. Ayo pergi sekarang. Nah, meskipun Zenfang kuasa Jangjang duduk di puncak, mereka tetap nggak bisa di atas hukum. Jadi, lu kerja buat Tuan Kin. Juga. Dan berani macam-macam sama kita. Masih aja banyak omong. Di dunia ini, kekuasaan yang paling penting. Bukan kata-kata. Kekuasaan. Kuasa apa? Zenfang ganti haluan 7 tahun lalu, masuk ke bidang keuangan, mereka udah nggak ikut tawuran jalanan. Lagi, meskipun Kinjang sendiri berdiri di sini, dia nggak bakal ngomong gitu ke gua. Jaga omongan lo. Demi selamatin diri sendiri. Dia bakal ngomong apa aja. Bahkan hal kayak gitu. Tuan Kin kita adalah legenda di Jiangcheng. Tuan Chiao adalah legenda di antara legenda. Walau dia udah lama pensiun, kekuasaannya masih kuat. Banyak omong lu. Nggak takut mati. Lo, ini cuma mabuk gitu aja. Jangan dibawa serius. Mabuk, jalan kecil. Tuan Chiao kami jauh di atas Tuan Kin berkali-kali lipat. Sampah kayak gini. Berani ngomong gitu. Itu sama aja perang sama Tuan Kin. Berhenti sok jagoan. Sekarang Berlutut. dan semuanya beres. Kalau nggak mau, Orang bodoh susah ditolong. Brengsek. Lu mati hari ini. Kalian tangkap cewek itu, bawa ke sini. Jangan takut. Ada aku. Hajar dia! Maju. Panggil bantuan. Oke. Ada yang berantem. Kesini cepet, cepat. Jangan lari kalau berani. Oke, gua tunggu. Ayo, Lician, lanjut minum. Mereka panggil bala. Ayo pergi sekarang. Terus kenapa? Gua cuma makan. Gua mau lihat di bawah lindungan Kinjang. Selama ini, sejauh mana dia naik di jajaran itu? bangsa tua. Lo udah mati, brengsek. Masih sok jagoan ya. Lepas. Gue benci. Pas lagi makan, ada yang ganggu gua. Lepasin gua. Dasar brengsek. Dengerin ya bocah. Jangan coba nakutin kita. Anak buah kita bentar lagi datang. Lepasin sekarang. Udah stop. Dia emang jahat. Tapi lu nggak boleh bunuh dia. Lo nggak apa-apa, Mantis. Lo mau mati ya atau gimana? Lo lihat itu. Ini anak buah gua. Sehebat apapun lo, lo nggak bisa lawan kita semua sendirian. Hidup Zenfang di sini, lintas yang lemah kayak gini. Memalukan banget buat Zenfang. Minuman ini enak nggak? Maksudnya apa? Takut sekarang, ha? Udah telat. Kinjang yang nyuruh lo. Ini cara kita kerja. Gua bakal bikin lo berlutut pas ngomong sama gua. Gua nggak urusan sama bocah. Nggak pernah. Lo nggak worth waktu gua. Tapi buang-buang makanan dia itu memalukan. Sekarang habisin semua. Hajar dia! Berhenti. Tuan Qin, Anda datang. Kewajiban kurang ajar ini. Berani nantang kekuasaan Zenfeng Group. Ini Tuan Kiao, maaf telat. Kinjang, ini cara lo latihan anak buah lo.
Tuan Kiao ini salah saya. Saya gagal kendalikan mereka. Udah saya bilang sebelumnya, grup Zenfang itu besar. Tapi kita nggak pernah tindas yang lemah. Dan kita udah keluar dari dunia hitam bertahun-tahun ini. Tapi kamu masih punya pasukan segede ini di Yangcheng. Apa maksud kamu sebenarnya? Tuan Kiao, ini salah saya. Dan kamu kemana itu sebenarnya? Dan saya akan suruh semua fokus ke bisnis. Tuan Kiao, dia benerannya. Diam. Berapa kali saya bilang grup Zenfang kita udah legal dari dulu. Makanya sudah bisa segede ini di seluruh dunia. Tapi kamu nggak pernah dengar. Tuan Kin, Saya tahu saya salah. Tuan Kiao, saya buta Tuan Kiao. Saya bikin Anda marah. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kamu udah di Zenfeng bertahun-tahun, tapi masih selemah ini. Kamu nggak pantas tangan saya sendiri. Tapi tetap tetap aturan. Aturan itu ada karena alasan. Tuan Kiao, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bilang sendiri, sesuai aturan, apa hukumanmu? Tuan Kin, jangan tolong beri saya kesempatan lagi. Pergi. Tuan Kiao, senang adalah salahku. Sesuai aturan. Pakai nama Zenfeng Group buat tindakan lemah, dipotong satu tangan. Harga ini akan kubayar bersamanya. Tuan Kiao, sejak Anda mundur, Tuan Kin banyak bantu. Tolong pertimbangkan lagi. Cukup. Karena dua-duanya salah, harus dihukum. Jadi masing-masing tanpa diri sendiri 100 kali. Awasi mereka baik-baik. Kalau kurang 1 saja, tambah 100 lagi. Ramu satis, Tuan Xiao. Buka matamu lebar-lebar. Kamu lebih hebat. Jangan pernah lupa itu. Layani Tuan Kinmu dengan baik. Wah, Nggak nyangka Ketua Zenfeng. Orangnya low-key. Jadinya aku berhutang banyak sama kamu. Gimana aku balasnya? soal balas budi, nggak usah. Ketua Xiao baik banget ya. Aku sering dengar Ketua Zenfeng itu orangnya nggak pernah senyum. Serius banget. Terus kayak kakek kolot gitu. Nggak nyangka ketemu hari ini masih muda banget. Ah, biasa aja. Kamu pakai heels. Hati-hati jalan. Jangan sampai jatuh. Aku baik-baik. Kamu oke? Kayaknya kakiku kesleo. Yaofeng, sakit banget. Tahan bentar lagi reda. Yaofeng, aku nggak kuat. Anggurnya manjur banget, udah nggak sakit. Bawa ini pulang. Pakai lagi kalau sakit. Maaf banget ya. Aku tadinya mau makan enak bareng. Tapi... Ya, ini juga enak sih. Lihat cuacanya bagus. Mau jalan? Tapi kakimu bisa... Sakit gigi nggak bakal halangi aku makan. Iya kan? Jadi kamu pimpin perusahaan top di Jiangcheng, kelas dunia, bos besar. Pasti stres ya? Stres? Stres terbesarku sekarang. Mungkin anakku. Kamu masih muda, udah punya anak. Wah, nikah muda ya. Li Qian. Siapa dia? Kalian Kenal dia? Oh, kita udah lama kenal. Ayo pergi. Zhang Jiahao, ngapain sih? Kita udah putus. Serius? Li Qian. Pasti lapar banget ya. Gua tahu setelah kita pisah, lu nggak bisa move on. Tapi jangan sampai cari om-om tua ini cuman buat bikin gua kesel. Zhang Jiahao, jangan kelewatan. gak apa-apa. Biar temen lu antar pulang. Gua harus cari anak gua. Oh, dia udah punya anak. Li Qian, lu udah punya pacar baru. Oke lah. Tapi cari yang lebih baik dari gua. Gua udah sukses. Beda sama dulu. Perusahaan gua mau dapat dana dari Zenfeng Group. Gua bakal jadi orang kaya. Oh gitu. Dia itu ketua Zenfeng Group loh. Alasan yang kamu buat itu sekanakan banget sih. Yang dia bilang semua bohong. Dan kamu percaya, tahu kan? Mereka semua playboy. Cuma mau tidur doang. Mereka ngomong apa aja. Aku udah capek sama kamu. Aku udah berubah. Aku beda. Janji-janji yang aku buat, sekarang aku bisa lakuin semua. Aku udah ngatur makan malam sama Ketua Kin. Besok, aku tunjukin ke kamu gimana bedanya aku sekarang. Aku peringatin kamu. Udah stop deh. Jangan bikin malu diri sendiri. Li Qian, ikut aku besok. Kalau dealnya udah beres, janji ya, balik sama aku. Ya. Oke deh. Aku ikut kamu. Coba lihat. Kamu beneran udah dewasa? Awas kepala.
Zhang Jiahao, jangan cari muka sama aku. Nggak mempan. Iya, aku tahu. Direktur di sini semuanya hebat-hebat. Direktur Zhang, berkat kamu hari ini kita bisa ketemu. Ketua grup Zenfeng, waktu ketua lama masih ada. Udah coba 3 kali ketua grup Zenfeng, tapi nggak berhasil. Sekarang, sebagai direktur grup Zhang, aku tetap harus buktiin kemampuanku. Tunjukin ke semua orang. Li Qian, kamu bisa selesai hari ini sama ketua Zenfeng. Tanda tangan deal miliaran. Aku bakal buat opres kamu mendunia. Xiao Feng, Kok kamu Pak Tua? Pak Zhang ada masalah sama dia? Masalah? Enggak juga. Dia enggak ngetoni. Masalah apa sama gua? Pak Qin, hari ini kita datang buat deal besar. Dan lu bawa dia? Apa enggak? Agak orang ini tuh. Tempat kayak gini emang buat orang kayak lu. Li Qian, lu juga di sini? Ya, mau belajar. Cuman lihat, apa yang bisa gue lakuin buat opres. Halo Pak Qin. Formal banget sekarang. Dia makasih sama lu. Takut apa sih? Harus jaga batasan. Pak Qin, dengar cerita beda sama lihat langsung kan? Ketemu Anda hari ini, baru tahu. Anda energik banget. Tapi, hari ini kita harus acara sebesar ini. Dan kamu bawa orang ini. Bilang apa kamu? Direktur Qin lagi nggak enak badan. Nggak boleh deket bau mulut. Kamu... Oh, sekarang aku ngerti. Tapi jangan sombong dulu. Pantesan kamu deket banget sama Li Qian. Ternyata, kamu cuma anjing peliharaan Direktur Qin. Oke, biar dia ikut. Biar dia lihat ini. Sombong banget kamu. Hari ini direktur eksekutif tertinggi Zhang Group. Ketemu sama chairman kamu. Langsung, kamu cuma anjing di sini. Siapa yang nyuruh kamu ngomong? Kamu udah cukup. Hei kamu, berhenti sok jagoan. Aku tahu, hidup susah buat pekerja rendahan kayak kamu. Emang berat banget. Jadi, biar dia lihat makanan mewah beneran. Itu kayak apa? Makin semua ini kami pilih khusus buat Bapak. Nggak tahu, Bapak suka atau enggak? Suka kok. Ini yang paling enak di Jiangcheng. Saus sama kuahnya. Paling top. Pak Qin, anak saya udah lulus tapi belum dapat kerja. Dia pengen banget kerja di Zenfeng Group. Tolong ya Pak Qin, bisa nggak anak saya masuk perusahaan Bapak? Zenfeng Group tahun ini lagi rekrut orang-orang baru buat perkuat grup. Terus juga buat seluruh sistem. Kita latih orang terbaik. Bapak bisa kirim CV anaknya ke saya. Kalau cocok posisinya, langsung masuk. Dasar tua bangka. Kita ngomong lu cuma nganggu. Lu pikir lu siapa? Semua orang di meja ini. Orang besar di Jiangcheng. Orang besar. Kamu pikir kamu siapa? Berani duduk di meja kami. Dia benar. Grup Zenfeng kami. Perusahaan sebesar ini. Kalau mau gabung, butuh waktu seberapa hari tidak? Nggak susah kok. Kirim berkas kamu ke aku. Kalau kamu cocok, besok kamu bisa mulai kerja di Zenfeng. Aku udah muak. Beraninya kamu perintah Tuan Qin. Dan tak malu bikin keputusan buat Tuan Qin. Mau cari mati ya? Duduk. Damai kita bawa rezeki. Jangan marah. Kalau mau ngomong, yang baik. Dengerin ya. Kamu di sini bikin nafsu makan kami hilang. Aku perintah kamu pergi sekarang. Usir aku kalau bisa. Kamu nggak pantas. Apa? Kamu bilang aku nggak cukup bagus. Zhang Jiahao, jangan kebanyakan. Sebagian dibandingin Xiao Feng. Kamu bukan apa-apa. Li Qian, menurutku kamu ketipu tampangnya. Sekarang, kamu udah masuk jebakannya. Nggak bisa keluar. Lihat aja, aku bakal bongkar dia. Cuma pesuruh doang. Lu kira dia punya semacam status istimewa atau latar belakang kuat yang bikin orang hebat dan kuat kayak kamu jatuh cinta. Ternyata dia cuma pecundang, numpang nama Direktur Qin. Zhang Jiahao, jangan bilang aku nggak peringatin. Kalau kamu tahu siapa yang kamu ganggu, jangan nyesel. Aku nyesel? Nyesel apaan? Kenapa aku harus takut sama orang yang nggak punya kuasa? Dia emang cuma... Biarin dia ngomong. Makin, Anda sibuk banget. Nggak ada waktu ngurusin orang rendahan di sekitar Anda. Biar aku Zhang Jiahao. Bongkar siapa dia sebenarnya. Dasar anak kecil
Di sini sok-sokan, kayak orang kepercayaannya. Mau rebut tunanganku. Itu namanya nggak punya moral. Cukup. Aku bukan tunanganmu. Berhenti bohong soal kita. Tapi dia nipu kamu kan? Iya kan? Direktur Kim, punya orang kayak dia di sini. Itu cuma penghinaan buat Anda. Zhang Jiahao, apapun itu, kerjaan Direktur Kim. Bukan urusan lu buat nilai. Gua khawatir dia ditipu sama lo. Li Qian sekarang. Udah kena tipu lu banget, jatuh cinta mati. Lo emang hebat ya. Lihat tuh, Li Qian. Semua yang gue bilang itu bener. Dia nggak bisa ngomong apa-apa kan? Kenapa gitu? Soalnya gue kena titik lemahnya. Ikut gue sekarang. Masih sempat, Zhang Jiahao. Gue udah mau banget sama lu. Lab kita di mana? Direktur Kim ada di sini, dan lu malah di depan semua orang. Godain Li Qian, pamer pesona murahan lu. Direktur Kim bakal Ngerasa gimana? Berhenti sembunyi di balik nama dia. Direktur Kim, bocah sialan ini. Kira bisa sembunyi di belakang lo. Dia rebut cewek gua. Di depan lo, nantang gua. Dia bikin lo kelihatan jelek kan? Lo kasih gue kebanyakan makan. sausnya enak banget. Coba satu-satu. Tua bangka, gua ngomong sama lu kira omongan gua. Cuma angin doang. Makan dulu, apapun itu, ntar habis makan, pakin. Li Qian itu cewek gua. Dia rebut cewek gua. Bilang mau saingan fair. Coba bilang, level dia, siapa dia? Berani lawan gua. Gua udah bilang, makan dulu. Habis makan kalau masih ada, kita ngobrol santai. Coba. Maksud lu apa? Makanan aja nggak bisa bikin lu diem ya? Berhenti merengek. Sebagai direktur eksekutif, kamu harus jadi contoh dong. Nggak malu apa? Direkturnya saya. Zhang Jiahao, aku udah peringatkan kamu. Ini acara apa sih? Kamu bisa bahas kerja atau rencana ke depan. Tapi kamu malah ngomong hal-hal yang nggak ada hubungan sama diri ini. Sekarang Direktur Kim marah. Dia kesal. Selamat beresin. Direktur Kim, itu salah saya. Saya terlalu terbawa. Biar saya cerita soal perusahaan saya. Itu kan? Direktur Kim cuek sama kamu. Direktur Kim, perusahaan saya. Produk utama kami itu keuangan. Cocok sama Zanfeng. Banget. Kalau tahun ini, kami bisa dapat dukungan Zanfeng dan dana. Saya yakin tahun ini, hasil kami bisa tumbuh ratusan kali lipat. Kita bisa go global setelah itu. Kalau kalian terlalu kecil, Zanfeng Group tidak tertarik dukung kalian. Dua bangka. Bisa diam nggak? Gua lagi ngomong sama Direktur Kim. Terus siapa berani bentak gua? Ingat baik-baik, ini ketua Zanfeng Group. Yang asli, panggil Tuan Kiao. Paham? Tuan Kiao? Ketua? Betul. Dia pemimpin grup yang sebenarnya. Lo udah bikin masalah, bukan cuma sama Zanfeng, tapi sama dunia keuangan global. Mau gimana? Pikir sendiri. Gue tuh udah peringatin lo. Lo yang minta. Tuan Kiao, tadi saya salah. Maaf banget. Cukup. Jangan nilai orang dari luarnya. Di usia lo, harusnya udah ngerti. Menyedihkan. Mulai sekarang, jauhi Li Qian. Soal investasi. Nanti. Baik, lanjut. Ayo. Zhao Feng, kamu keren banget. Kayaknya mulai sekarang, Zhang Jiahao nggak bakal berani ganggu aku. Aku rasa juga. Kata-kata nggak bisa ngajarin hidup yang bisa. Cepat ngerti dia. Kalau dia masih berani ganggu kamu, bilang aja ke aku. Aku beneran makasih banget udah bantu aku. Tanpa 100 juta itu, aku takut. Nggak usah makasih. Aku emang mau cari grup kuat di Jiangzheng. Buat jadi grup kedua, Zanfeng. Jangan kasih kesempatan ini. Opale kamu, aku bantu kamu berkembang. Beneran? Kalau gitu, boleh aku undang ketua Ciaoku. Makan malam nanti? Jangan hari ini. Aku udah lama nggak pulang. Dan aku nungguin aku. Oh iya, buat makasih ke ketua Ciaoku. Ini adalah hadiah yang aku buat sendiri buat kamu. Oh gila, duluan ya. Monali. Dah. Bazang, pergi minta maaf ke Pak Kiao. Atau Zhang Group Bakal tamat selamanya di kota ini. Aku minta maaf ke dia. Udah banget. Paling banter. Aku tarik dana dari luar dan hancurin dia. Apa? Zanfeng Group umumin. Mereka udah beli Zhang Group 80% saham. Apa? Zanfeng Group 53%. Tendang Zhang Group dari pasar. Maaf Pak Zhang, kami mutusin untuk cabut dari Zhang Group. Kamu berurusan sama ketua Zanfeng. Kami nggak mau kerja sama lagi sama kamu. Kalian semua. Halo. Pak Zhang, kami baru dapat kabar dari luar. Semua dana lila Pak, udah diputus. Kami mutusin nggak bela kamu lagi. Halo?
Tamat sudah. Aku kehilangan semuanya. Elfeng, Li Jian, kalian bakal pada ini. Jadi, enak kan? Apa? Mau bilang sesuatu? Aku mau sama kamu. Bukannya kita udah bareng sekarang? Maksudku aku mau. Ayah, Udah pulang. Halo Om Jar. Kalian udah makan? Belum. Lihat kamu, Xiao Shui datang bertamu. Kamu nggak masak apa-apa. Oke. Ajak Xiao Shui makan enak di luar. Aku agak capek. Aku masuk dulu. Xiao Tong, Xiao Yu udah besar. Dia udah waktunya menikah. Semoga arwahmu di atas sana bisa menjaga dia dan berkati jalannya. Anakku, dendammu, ayah sudah balas. Jangan takut. Di kehidupan berikutnya, jadi anakku lagi ya. Xiao Tong, sebelum kamu pergi kamu bilang cari orang, biar aku nggak sendirian. Sekarang aku udah ketemu orang yang bikin hatiku gerak. Aku pikir harus kasih tahu kamu. Ini sabuk merek terkenal. Sultan banget. Ayah udah tua. Kalau dia nemuin cinta sejati, aku dukung. Oh iya. Tadi mau bilang apa? Belum selesai. Enggak ada apa-apa. Yuk cari makan. Udah malam banget nih. Bentar lagi. Udah pada tutup. Oke. Ayo. Ayah, aku tahu kematian kakak dan ibu. Masih bikin ayah sedih. Xiao Yu bakal gede. Di meja. Aku bawain makanan. Jangan lupa. Aku dukung ayah cari cinta sendiri ya. Meski ayah udah agak tua. Aku nggak selamanya ada. Kejar cintamu. Dasar anak nakal. Udah gede aja. Halo, Pak Kit. Besok pindahin Xiao Yu dari pos satpam grup Zenfeng ke kantor. Gila si Li Jian. Jadian sama bos Zenfeng. Pacaran. Bikin aku bangkrut. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Nggak ada yang perlu ditakutin lagi. Kalau gini, aku nggak takut. Li Jian, aku Zhang Jiahao. Aku pergi dari Jiangcheng. Jadi, kenapa telepon malam-malam? Mau apa? Nggak banyak. Aku cuma mau akhiri hubungan kita dengan baik-baik. Oke, kirim lokasinya. Oke. Pak Chin. Nggak bener. Hei Xiao Yu, karena kamu udah lulus ujian dari ayahmu. Ayahmu mutusin buat mindahin kamu ke kantor. Sana beresin barangmu. Ayahku, aku lupa bilang, ayahmu itu direktur utama Zenfeng Group. Dulu dia punya alasan, makanya dia nggak kasih tahu kamu. Buat latih kamu. Takut kamu kayak kakakmu. Ini satu-satunya cara buat hidupin kamu. Pak Chin, aku nggak percaya. Bapak bercanda kan? Ayahku cuma sopir taksi. Kemarin, Bapak udah bantu keluargaku banget. Aku belum sempat makasih. Ayahku bilang, Bapak yang dapetin kerja ini buat aku jadi satpam. Masa aku bohong? Balikin seragam dan barangnya. Besok cari aku di lantai 21. Itu bukannya bos besar lu. Kenapa dia nyari lu? Lu bikin masalah ya? Gue juga bingung. Shui, ini lucu banget. Benar Tulkin bilang ayahku, ketua Zenfeng Group. Apa? Entahlah. Direktur Kin yang atur. Ayo pergi, Shui, ikut aku ke kapten. Harus balikin ini. Besok aku masuk keuangan. Kapten? Xiao Yu, kok nggak kerja? Ngapain di sini? Balik kerja sana.
Ben, mulai hari ini aku selesai di sini. Berhenti jadi satpam. Terus mau ngemis? Dilakuin, minta aku ke keuangan. Apa? Ketua Kin datang sendiri ke kamu? Minta kamu masuk keuangan? Kerja kantoran? Iya. Kamu tahu dia siapa? Dia orang besar banget. Ketua Zen Fund Group. Kita aja susah ketemu dia. Susah banget. Dan dia datang ke kamu buat keuangan? Gua kasih tahu ya, Satpam Zen Fund gajinya gede. Paling tinggi di Jiangcheng. Selain satpam, kamu nggak bisa apa-apa. Gua bilang ya, mending tetap sini, di keamanan. Yang tadi kamu bilang, gua anggap bercanda. Kalau Ketua Kin denger ini, Kamu tamat. Gua serius. Ketua Kin bilang langsung ke gua. udah diam. Ngobrol pas jam kerja. Kalau ketahuan, gaji kamu dipotong. Dan kamu salahin Xiao Yu. Xiao Yu cerita ke gua. Kalian bully dia. Kerjaan sampah semua ke dia. Hari ini bukan shiftnya. Bikin dia datang. Jangan gitu. Aku cuma ngajarin dia. Udahlah, nanti biar ayahku yang putus. Tunggu, lo ngalamun terus seharian. Biar ayahku yang mutusin. Lo pikir Jensen punya ayah lo? Anda tahu juga, Ketua Kin bilang ke gua, Ketua Zen Fund Group, itu ayah gua. Jangan percaya omong kosongnya. Kemarin dia bilang apa? Keluarga Ouyang sujud ke ayahnya. Beneran kok. Memang beneran terjadi. Jujur aja, Zen Fund Group ketuanya ayah gua. Ayah gua nggak pernah bilang. Lo beneran percaya dia? Ketua Zen Fund. Siapa sih orang itu? Di seluruh Jiangcheng. Siapa yang bukan anaknya? Sana jaga, di depan pintu. Dengar, kerja aja sana. Tapi ini perintah Direktur Kin. Diam lo. Tanya mereka, siapa yang bukan dari Grup Zen Fund? Jawab gua. Lo juga anak direktur utama. Iya, kami juga. Xiao Yu, kerja aja dulu. Jalan masih panjang. Berhenti ngelamun. Ganti baju, kerja sana. Lo percaya Xiao Yu. Dia pasti ngomong jujur. Serius? Terus lu juga bos proyek gitu? Anjir. Kenapa lo ngomong kasar ke gua? Nggak ada yang sopan, tapi jago bohong. Kalau bokap lo emang sekuat itu, ngapain jadi satpam sini? Dan kalau lo bukan satpam, terus apa? Ngemis di jalan? Kalian beneran ya? Ngeremehin semua orang? Dasar bocah. Jaga mulut lo. Ada apa ini? Direktur Kin, ngapain kesini? Lo datang ke pos satpam? Buat apa? Bocah ini sombong banget tadi. Direktur Kin udah datang. Lihat lo sekarang. Xiao Yu, gua khawatir lu nggak bisa. Jadi gua datang sendiri. Kok lama? Ada masalah? Enggak. Cuman ya gitu. Harus serah terima. Direktur Kin, Anda nggak tahu ini. Anak ini ngomong gede banget. Bilang CEO Zen Fund. Itu ayahnya. Mau pindah juga. Ya, dia terus jelek-jelekin Grup Zen Fund. Kapten lagi ajarin dia. Itu bohong. Direktur Kin. Jangan dengerin mereka. Xiao Yu nggak pernah bilang gitu. Oh gitu. Biar gua kenalin. Ketua grup Zen Fund itu Xiao Feng. Dan dia anak Tuan Xiao. Jadi ayahnya beneran Ketua Zen Fund. Lagian keputusan kantor. Dia pergi sesuai perintah. Jangan ikut campur. Jadi Anda tuan mudanya? Maaf tuan. Cukup. Grup Zen Feng nggak butuh orang kayak kalian sampah. Mulai hari ini kalian semua dipecat. Direktur Kin, kami minta maaf. Kasih kami kesempatan. Usir mereka. Aku tahu kita bersama nggak akan kemana-mana. Aku udah pesen tiket pesawat 2 hari lagi. Zhang Jiahao, aku nggak benci kamu kok. Aku cuma ngerasa kita ketemu sesuatu yang salah, itu aja. Lihat kamu sebahagia ini sekarang. Aku senang buat kamu. Tapi kadang aku mikir, kalau dulu aku lebih tegas waktu itu. Yang di sampingmu sekarang, pasti aku. Sebenarnya, jadi teman juga enak sih. Mulai sekarang, kita mungkin nggak ketemu lagi. Tapi aku harap hidup dan karirmu makin baik. Karir? Kalau kamu sama bajingan tua itu nggak ngancurin aku. Mana mungkin aku jadi kayak gini. Dendam ini pasti aku bales. Jadi teman. Iya, menurutku jadi teman lebih baik. Cuma mikir, mungkin aku nggak akan lihat kamu lagi. Di dalam hatiku, aku agak sedih. Aku harus cepetan.
Udah cukup ngobrolnya. Nah, ayo, habisin minuman ini. Aku antar keluar, terus aku pergi. Nggak usah, aku bisa sendiri. Nggak perlu. Lihat kamu deh. Tadi bilang kita temen. Sekarang, aku antar pulang aja nggak boleh. Kamu masih nggak percaya aku? Ya udah. Kamu kenapa sih? Nggak tahu. Kepalaku pusing. Kamu tahu aku mau pergi kan? Jadi kamu minum buat rayain. Banyak kan? 5 tahun sama kamu nggak mau aku sentuh. Begitu aku balik, kamu jadian sama direktur Zenfeng Group. Terus kerja sama buat hancurin aku. Bikin aku bangkrut. Kalau aku nggak bisa punya kamu, aku hancurin kamu. Pakin nggak ngecewain aku. Kasih dia perusahaan pilihan bagus. Yang kelolanya bagus banget. Tuan Chiao. Lihat kamu nih, datang tiba-tiba tanpa kasih tahu dulu. Harusnya aku kirim orang. Kerjaan Xiao Yu udah beres. Tenang aja, udah selesai tadi malam. Sekarang dia harusnya udah mulai. Bagus. Oh iya, aku udah bilang sebelumnya. Kita butuh pemimpin yang kuat. Buat pimpin cabang. Divisi Zenfeng. Jadi ada yang kepikiran, Pak. Direktur Outpress. Li Qian. Hubungi dia sekarang. Bilang besok datang ke pembukaan. Siap, aku telepon sekarang. Halo, hai, saya Direktur Zenfeng. Kami undang Nona Li Qian untuk hadir. Bos kami udah hilang 2 hari. Kami juga cari dia. Apa? Li Qian, aku datang buat kamu jauh-jauh ke sini, buat nemuin kamu di sini. Dan kamu perlakuin aku gini. Kalau gitu aku lakuin ini dengan caraku sendiri. Ini semua gara-gara kamu. Sekarang semua orang ngejar aku gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal kayak gini sekarang. Sebentar lagi, aku duluan. Kalau aku udah selesai sama dia, kalian maju. Oke? Aku bakal bikin si tua Qiao Feng itu menderita seumur hidupnya. Zhang Jiahao, mau apa kamu? Ini semua salah kamu. Aku berurusan sama Qiao Feng. Dia dorong aku sampai ke ujung. Ya udah, kita mati bareng. Jiahao, kamu gila. Aku salah banget soal kamu. Aku nggak tahu, kamu ternyata berzina licik. Oke, aku sepuasmu. Gue gila. Gue emang brengsek. Gue tuh udah rencanain semuanya. Tapi gue nggak nyangka ini. Qiao Feng itu direktur utama Zenfeng Group. Kalian semua bohongin gue. Tapi nggak apa-apa. Gue belum kalah. Gue masih punya lu. Dengerin gua. Minta maaf ke Qiao Feng. Mungkin dia bakal ampunin lo. Jangan buta dong. Jangan tambah parah. Dia bakal kasih gue jalan keluar. Enggak mungkin. Gue udah hancurin semuanya. Separah ini. Dia nggak bakal lepasin gue. Kalau gitu lepasin gua. Gue yang ngomong sama Qiao Feng. Ya? Brengsek, Qiao Feng lagi, Qiao Feng lagi. Gue kasih tahu lo. Yang nggak bisa gue dapetin. Si tua bangka itu juga nggak. Hai bro. Setelah gue selesai sama dia, kalian giliran satu-satu. Jangan. Ketemu, Tuan Qin? Ya ketemu. Udang sisi barat. Zhang Jiahao pelakunya. Apa? Zhang Jiahao. Gua udah tahu pasti dia. Siapin mobil. Berangkat sekarang. Nggak ada yang bisa selamatin lu. Ini semua anak buah gua. Qiao Feng datang pun, dia mati di sini juga. Zhang Jiahao binatang lu. 5 tahun gua sama lu. Tangan lu aja nggak gua pegang. Gua jaga lu baik-baik. Lu mainin gua kayak orang bodoh. Hari ini gua mau rasain tubuh yang gua idam-idamin. Lihat rasanya gimana. Tolong gua. Lepasin gua. Dasar jalan kotor. Kalau gigit gua bunuh lo. Berhenti di situ. Berhenti.
Xiao Feng. Zhang Jiahao dasar brengsek. Lepaskan dia. Gua biarkan lo hidup. Kalau enggak, kenapa? Emang lu bisa apa? Nyawanya ada di tangan gue sekarang. Zhang Jiahao, gue peringatin lu, jangan coba-coba. Atau lu nggak bakal keluar dari sini. Gue ini udah nggak punya papan-papan lagi. Lo pikir gue takut? Meski gue mati hari ini, gue bakal bawa orang bareng gue. Zhang Jiahao binatang lo, lawan gua langsung. Nyalang Wijian, pengecut. Cowok yang dia nggak bisa lindungi, cewek yang dia cintai, lu cuma pecundang. Maju. Jangan tunggu. Jangan juga apa. Lijian dulu. Tapi Tuan Zhao, dia ada di depan kita. Xiao Feng, pergi aja. Lupain gua, pergi dari sini. Apapun yang terjadi, gua nggak akan nyerah. Oke. Lo mau apa? Gue mau apa? Gue mau lo berlutut. Gue mau kalian semua lihat Tuan Kiao kesayangan kalian berlutut di depan gue. Kalau aku berlutut, kau mau lepasin Lijian? Betul. Oke. Aku berlutut. Tapi kalau kau masih nggak mau lepasin Lijian, Jangan akan gue, brengsek. Gue kasih tahu ya, lo nggak mau lihat dia mati kan? Xiao Feng, jangan berlutut padanya. demi orang yang kau cintai, Berlutut bukan aib. Jangan. Lihat. Tuan Kiao kesayangan kalian berlutut di depan gue. Zhang Jiahao, jangan kelewatan. Kelewatan? Setuju semua ini. Lo yang buat gue begini. Hajar dia. Kalian mau apa? Siapa yang berani bantu dia? Gua bunuh Lijian. Baik. Mundur. Hajar dia. Jangan. Aku mohon, tolong jangan pukul dia lagi. Tolong, aku mohon. Kau sampai sekarang kamu belain dia. Lijian, kalau mau bantu dia, serahkan dirimu padaku. Jadi mainanku dengan sukarela. Baru aku ampuni dia. Jangan. Xiao Feng, lucu ya? Anggap gue bahan ketawa. Gua kira lu punya jurus hebat, tapi lu cuma pakai cara kotor. Buat maksa dia nurut. Tutup mulut lo. Lo udah berlutut, masih berani ngelawan? Dengerin, mulai sekarang, gua mau Zhenfeng Group. Semua sahamnya. Dan umumkan kalau Zhenfeng Group sekarang milik gua, Zhang Jiahao. Xiao Feng, kamu bangun Zhenfeng Group sendiri. Jangan sampai dilepas. Lo mau? Setuju atau enggak? Xiao Feng. Jangan. Lo. Lepasin. Oke. Gua setuju. Zhenfeng Group sekarang milikku. Kalian semua dengar kan? Di seluruh Jiangcheng. Akulah bosnya sekarang. Zhang Jiahao, yang kau lakukan membohongi dirimu sendiri. Nggak penting. Yang penting adalah Tuan Kiao kesayanganmu yang kalian semua puja kalah dariku. Dan kalian semua gak bisa berbuat apa-apa. Xiao Feng. Iya, itulah rasanya. Rasa tak berdaya itu sekarang kau tahu rasanya jadi aku kan? Kau yang minta ini. Zhang Jiahao, kalau bukan karena kau mantan Lijian, gue nggak akan tahan sama kau. Bahkan sekarang, pergi sekarang juga. Lepaskan Lijian, aku lepaskan kau. Tua bangka, udah nggak punya apa-apa ya? Kata siapa? Kau berlutut di hadapanku sekarang. Dan saudara-saudaramu cuma bisa nonton. Kau cuma anjing liar sekarang. Di bawah kuasaku. Kenapa di sini? Dengar ada masalah. Langsung ke sini. Mau kau apakan ayah? Mau aku apakan? Karena mereka saling cinta banget. Biar mati bareng saja. Mereka datang. Anak buahmu semua di sini. Aku peringatkan kau. Berapa banyak pun yang datang, mereka nggak bisa selamatkan Lijian. Kamu oke? Asal tua bangka, lo jebak gua nggak terima. Cuman kalian doang, dasar pengecut semua. Berani bunuh Tuan Kiao. Gua nunggu penembak gua. Emang lu kira gua nunggu apa? Zhenfeng Group punya gua. Di umur lo masih naik banget. Kalau gua bilang punya lo, ya punya lo. Coba tanya mereka deh. Kalau lo jadi ketua Zhenfeng Group, mereka mau ikut lo? Zhenfeng Group, kalau diserahin ke anak-anak ini, pasti kacau balau. Lo
Lo binatang. Gua nggak mau ngomong sama lo. Tangkap dia, bawa dia ke kantor polisi. Sakit ya? Gue hampir mikir nggak bisa ketemu lo lagi. Tenang aja. Temu lu ikut. Kok bisa bercanda di saat kayak gini? Iya, ayah. Jangan maksain diri lagi. Gua kira nggak bisa ketemu ayah lagi. Kalau ayah pergi, siapa yang datang ke nikahan gua? Nikahan? Iya, Paman Kiel. Gue sama Xiaoyu udah sepakat mau kasih tahu Paman hari ini. Dasar bocah. Tuan Kiel, ayo ke rumah sakit. Nggak usah, gua nggak luka. Gue oke. Mau kemana? Lihat, anak ini mau nikah. Gimana kalau kita nikah juga? Ayah gua keren banget. Kenapa ragu? Iya. Paman Kiel keren banget. Nikah aja sama dia. Nikah sama dia.